A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyyit taufiq wa muhdi man istahdahu li aqwamit tariq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidid da'in wa imamil hadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini ana akan mencoba mendeskripsikan surah Al-Fatihah ayat 5 dengan mencoba menganalisa dari sisi lugawi atau balaghahnya. Qala jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I'rab dari ayat tersebut adalah iyyaka dhamirun munfasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam li fi'li na'budu, wal kafu harfu jarrin bil idhafah aw harfu khitabin la mahalla lahu. Na'budu fi'lun mudhari' marfu'un bid-dhammah wal fa'il dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Al wawu harfu nasaqin ay harfu jarrin. Iyyaka dhamirun munfasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam li fi'li nasta'inu, wal kafu harfu jarrin bil idhafah aw harfu khitabin la mahalla lahu. Nasta'inu fi'lun mudhari' marfu'un bil dhammah wal fa'il dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Dalam analisis i'rab nahu di atas, kita bisa melihat ada reposisi maf'ul atau objek. Seharusnya atau biasanya maf'ul diucapkan setelah fi'il atau kata kerja. Contoh, saya makan jeruk. Jeruk di sini berposisi sebagai maf'ul dan posisinya setelah kata makan. Tapi kalimatnya di sini dibalik menjadi jeruk saya makan. Kembali kepada ayat tersebut. Kalimat pada umumnya akan mengatakan na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Tapi di sini dibalik menjadi iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah. Mengapa bisa demikian? Kita perhatikan analisa balaghahnya. Dalam ibarat nazam balaghah memberi jawaban. Wa jaa'a lit-takhsisi qabla al-fi'li tahammu min tabarukin wa fasli. Maf'ul diletakkan mendahului fi'il karena memiliki beberapa faedah. Di antaranya takhsis, yakni penentuan atau mengkhususkan. Yang kedua tahammum, yakni memandang penting. Yang ketiga tabarruk, yakni mencari berkah. Yang keempat fasilah, yakni menjaga akhir ayat atau kalimah. Dari ibarat tersebut kita mendapatkan penjelasan bahwa yang pertama, kita memastikan secara khusus bahwa yang diibadahi hanya Allah. Yang kedua, segala sesuatu selain Allah tidak berhak untuk disembah. Yang ketiga, tidak ada motif ibadah selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa makna dari na'budu? Mungkin penjelasan dari pakar tafsir Imam Al-Qushayri mewakili jawaban itu. Beliau mengatakan, ibadah itu memiliki 3 istilah level tingkatan, yakni ibadah, ubudiyah, ubudah. Pertama, ibadah adalah tingkatan ibadahnya orang awam. Pada makom ini seringkali ibadah dijadikan pelarian supaya terhindar dari neraka dan agar masuk surga. Akhirnya seseorang beribadah. Atau seseorang baru akan ingat beribadah ketika ada cobaan, kesusahan,
kesulitan duniawi. Akan tetapi ketika dalam kondisi senang, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah seperti itu, maka ibadahnya akan prematur, tidak tetap dan tidak istiqomah. Oleh karena itu, kata Imam Al-Qushairi, kelas ini dihuni oleh orang-orang yang masih belajar bermujahadah. Kedua, ubudiyah. Ketika seseorang terus belajar beribadah dengan istiqomah, lambat laun ibadah itu akan diganti Allah dengan cahaya ubudiyah, yakni tingkatan orang khusus. Ibadah yang terus-menerus akan melahirkan rasa bahagia yang sesungguhnya, karena semua hal yang terjadi dalam hidupnya ia ta'alluqkan, yakni kaitkan dengan takdir baik yang sudah Allah atur untuknya. Orang yang sudah terlalu jauh terkait, senang dan nyaman dengan harta, benda, kehormatan, dan jabatan, dan segala kebendaan atau makhluk, sejatinya sedang menciptakan kesempitan dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tingkatan yang ketiga, yakni ubudah. Tingkatan ini dimiliki oleh orang yang istimewa. Ia tidak memandang selain dengan pandangan Allah, tidak berucap kecuali dengan ucapan Allah, tidak berbuat kecuali dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu terhubung dengan Allah pada setiap saat dan waktu. Hidupnya penuh dengan zikir dan ibadah. Walaupun dalam pandangan zahir ia melakukan pekerjaan duniawi. Guys, yang menarik juga dari Al-Fatihah ayat 5 ini adalah kenapa na'budu, yakni beribadah disebut dahulu sebelum nasta'in, yakni memohon. Hal ini akan dijawab dengan kaidah tafsir, bab taqdim dan ta'khir. Semoga lain waktu kita bisa membahasnya. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yardah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.